Webinar Pojok Pengawasan Peran Strategis Pemuda dalam Mengawal Demokrasi Menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak Fajar Saka SHMH, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati narasumber pada acara hari ini, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta jajarannya, dan yang kami hormati peserta Zoom meeting yang hadir pada pagi hari ini. Memasuki acara yang pertama adalah sambutan dan ucapan selamat datang oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kepada Bapak Taryono Sarjana Hukum kami persilahkan. Untuk selanjutnya adalah memohon dengan hormat kepada Bapak Fajar Saka SHMH untuk memberikan keynote speaker pada acara hari ini. Kepada Bapak Fajar kami persilahkan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang webinar hari ini, webinar Pojok Pengawasan Peran Strategis Pemuda Menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024. Di tengah-tengah kita telah hadir bersama melalui sambungan Zoom meeting. Para pembicara hari ini ada Bapak Mahmuduzaman SAGMH selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Boyolali. Kemudian ada Bapak Husein Ahmadi SPDI selaku Ketua PCGP Ansor Kabupaten Boyolali. Kemudian ada Kukuh Tri Agus selaku Ketua Komisi dan Remaja GKJ Kabupaten Boyolali. Yang terakhir ada narasumber kita Bapak Paul Sudiono SHMHum selaku Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Boyolali. Oke, makasih Mbak. Ya, terima kasih telah hadir untuk menjadi pembicara kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, hari ini langsung pemaparan materi oleh narasumber kita. Satu narasumber kita berikan waktu 10 menit pemaparan, dan nanti pertanyaan akan kita taruh paling belakang setelah narasumber terakhir memaparkan materinya. Seperti itu ya Bapak narasumber, Bapak-bapak. Siap? Oke. Langsung saja ke pemateri ketiga kita. Ada Bapak Paul Sudiono SHMHum selaku Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Boyolali. Waktu sepenuhnya kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Nabila. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada hari ini juga ulang tahun kami yang ke-62, juga ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-93. Sebelumnya saya akan pakaikan dulu, kalau merdeka tolong dijawab merdeka, kalau saya bilang Pancasila tolong dijawab dengan abadi. Merdeka. 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 Abadi. Abadi. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Bapak Fajar Saka SHMH. Saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Boyolali, Bapak Taryono. Dan saya hormati seluruh anggota Bawaslu beserta peserta webinar. Tema pagi hari ini, peran strategis pemuda dalam mengawal demokrasi menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Judul ini saya bagi menjadi dua variabel. Yang pertama adalah pemuda, yang kedua adalah demokrasi. Pemuda adalah aset bangsa dan tulang punggung negara yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yang berkuasa, terutama itu. Kemudian kepada seluruh stakeholder negara. Karena apa? Karena generasi muda ini merupakan pelopor paling depan yang diharapkan dengan jiwa dan sifat darah mudanya sebagai pemberani. Diharapkan para pemuda ini mampu mewujudkan
bangsa untuk tetap bersatu, negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian peran pemuda ini bisa memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi warga negara Indonesia. Mencapai tujuan itu seperti amanat Undang-Undang Dasar 45. Generasi muda dengan sifat dan jiwanya ini tidak salah kalau orang menyebut sebagai agen of change, agen perubahan, kemudian agen teknologi. Di samping itu generasi muda memiliki jiwa idealis. Dia merupakan individu yang sangat kritis dalam menganalisis regulasi yang berlaku ini dan sangat peka terhadap para pemimpin di semua tingkatan dan wakil-wakilnya yang mereka anggap paling tepat untuk kemajuan negara. Oleh karena itu, sangat tepat tadi yang disampaikan oleh Saudara Ator tadi, ucapan Bung Karno yang mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kalimat legenda yang sempat dipakaikan oleh Bung Karno itu saat ini secara mendalam oleh seluruh anak bangsa. Karena apa? Karena kalimat itu sekarang menjadi kenyataan. Tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Banwaslu Jawa Tengah, bahwa saat ini kita sedang menikmati era yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu mencapai 70% dari populasi Indonesia saat ini sebesar 297 juta. Artinya, walaupun semuanya tidak pemuda di usia produktif itu, paling tidak bonus demografi menjadi peluang yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia untuk mempercepat capaian tujuan negara Indonesia yang diharapkan dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya pemuda dalam jumlah yang cukup signifikan. Walaupun sejatinya jumlah kaum muda yang besar belum cukup untuk mempercepat capaian cita-cita bangsa dan negara. Karena masih banyak faktor dan masih banyak unsur yang diperlukan untuk mencapai ekspektasi yang diinginkan negara dan bangsa. Namun dengan sifat idealis, kemudian karakter pemberani kaum muda, kemudian anak muda yang masih cukup energi dan waktu untuk belajar ke arah yang lebih baik, serta peran yang diberikan pemuda dalam kegiatan kenegaraan saat ini, seperti kegiatan pada hari ini, tragedi-tragedi yang mengusung perubahan di negeri ini, yang sudah lama menonjol sejak masa penjajahan, yakni Sumpah Pemuda. Pemuda sebagai momentum menggugah kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kemudian Malari tahun 74 juga peran pemuda ada di sana. Kemudian Reformasi 98 juga karya besar anak muda. Kemudian melahirkan harapan baru, harapan reformasi yang kita nikmati sekarang. Ini artinya negeri ini yang mendirikan adalah generasi muda. Memiliki sejarah besar dalam negeri ini. Mengawal demokrasi. Ini jawaban yang tepat untuk saat ini. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat, government of the people, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi Indonesia, ya, rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan kata lain, pemilu merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan demokratis. Tadi sudah disinggung oleh rekan-rekan sekalian sebelumnya ini bahwa pemuda ini memiliki kemampuan yang lebih, mampu diberi tanggung jawab yang lebih besar.
terhadap keberlangsungan negara dan kehidupan bernegara saat ini. Peran pemuda dalam keikutsertaannya dalam kehidupan politik dengan mengawal keberlangsungan proses penyelenggaraan pemilu yang akan dilakukan serentak tahun 2024 harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan bernegara yang benar demi terwujudnya pemilu yang sehat tanpa adanya keterlibatan politik uang. Perilaku politik yang menyimpang dari patokan regulasi yang telah disepakati bersama. Karena pada dasarnya capaian kekuasaan, ini pemuda sendiri ini yang menyampaikan, pada dasarnya capaian kekuasaan atau kemenangan dari kontestasi politik merupakan amanah dari rakyat yang perlu dijaga kesakralannya. Sehingga suara rakyat murni dari pola pikir tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan tanpa manipulasi dari siapapun yang akhirnya demokrasi dapat tertata dan terlaksana dengan baik. Bukan sebaliknya, demokrasi justru menjadi sarana perpecahan di antara anak bangsa. Untuk menghindari itu, yang kedua tadi, untuk menghindari itu, peran pemuda sangat tepat kalau diikutkan secara aktif dalam proses-proses pemilu. Dan Bawaslu sangat tepat kalau merangkul pemuda untuk diajak serta mengawasi proses-proses pemilu dari awal sampai pasca pemilu besok. Apalagi di Pemuda Pancasila ini ada di 22 pimpinan anak cabang. Kemudian di tiap desa ada ranting-rantingnya Pemuda Pancasila yang ada di sana. Dan saya yakin Pemuda Pancasila tersebar di seantero Kabupaten Boyolali dan siap untuk membantu pemerintah mensukseskan pemilu 2024 yang kelihatannya juga sama-sama rumit seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, berdasarkan uraian di atas, pemuda harus memiliki wawasan dan kecakapan yang mumpuni sebagai media penyampaian konsep politik untuk membuat para pemuda yang lain menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta bentuk kontribusi kepada negara tercinta dalam bentuk usaha meningkatkan kualitas demokrasi. Peran strategis pemuda dalam mengawal demokrasi menyongsong pemilu serentak 2024 menjadi penting sebagai penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah demokrasi yang merupakan inti penggerak semangat pemuda untuk terus menjaga dan berupaya agar proses demokrasi menjadi lebih baik dan benar. Ya. Sebagai tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, eksistensi pemilu, eksistensi pemuda dalam pemilu tidak hanya sebatas peserta yang hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, memilih nyoblos kepilih kemudian pulang. Peran pemuda dan inovasinya harus mampu terlihat aktif dalam momentum demokrasi dan terus berdampingan dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Ya, ini suaranya kok masih ada suara masuk berisik, ini dari mana ya? Sepertinya Pak Kukuh lupa mengemute. Pak Kukuh itu. Iya, sudah Pak. Kita waktu 3 menit Oke, lagi. saya teruskan aja. 3 menit lagi. Oh ya, ini hampir selesai saya bicara ini. Siap. Jadi terus berdampingan dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu mulai dari tahapan-tahapan awal proses demokrasi sampai pada pelaksanaan dan pasca pemilu, apalagi pemilu serentak tahun 2024. Jadi sangat tepat kalau Bawaslu ini menggandeng kami kaum muda ini untuk ikut bergabung mengawasi penyelenggaraan pemilu. Kebersamaan pemuda dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu secara langsung akan menjadi sarana kaderisasi bagi kami pemuda di dalam organisasi penyelenggara pemilu. Sehingga kebutuhan regenerasi penyelenggara pemilu yang akan datang dapat terjawab dengan sumber daya manusia yang tepat. Ya, karena dari awal sudah diajari dengan tahap-tahap demokrasi yang ada. Sebagaimana harapan dari
negara yang besar terhadap para pemuda. Oleh karena itu, hari ini, siang ini, hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali yang telah berkenan menggandeng kami untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini adalah salah satu kegiatan pemilu dan kami akan siap mensosialisasikan kegiatan ini kepada anggota kami di bawah. Terima kasih. Saya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti setelah ini, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Paul atas penjelasannya, yaitu 2 variabel dari judul webinar adalah kata pemuda dan demokrasi. Terima kasih Bapak Mahmud Zaman atas materinya. Versi terakhir adalah bahkan yang ada keempat narasumber kita ini bisa langsung di chatroom atau langsung saja raise hand. Nanti akan kita arahkan supaya bisa dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini. Dipersilahkan untuk peserta hari ini apabila ada yang ditanyakan. Bapak Busroni Budi Utomo Ya. mau bertanya? Iya, Mbak Nabila. Siap, silahkan, monggo. Mau langsung ke narasumber ditujukan atau umum ini? Baik, terima kasih Mbak Nabila atas waktunya. Selamat siang untuk Bapak-Bapak narasumber sekaligus jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali. Beberapa waktu yang lalu saya membaca hasil penelitian Pusat Penelitian Politik LIPI ya, bahwa untuk pemilu 2019 Pilpres itu ada kurang lebih 182 sampai 185 juta pemilih, dan dari situ ternyata ada angka 35 sampai 40 yang didominasi oleh kalangan milenial atau pemilih pemula dan pemuda. Artinya apa? Bahwa kalangan milenial atau pemuda ini ternyata menjadi lirikan luar biasa bagi para calon-calon kepala daerah atau calon-calon pemimpin bangsa ini, sekaligus menjadi lirikan utama dari partai politik. Khususnya di Boyolali, saya juga mencari tulisan-tulisan, ada rekam jejak tulisan dari Kesbang Pol ini ya, yang menempatkan bahwa 85 pemilih pemula kemarin ternyata menyalurkan aspirasi. Saya pernah mengikuti diskusi yang diadakan oleh Bawaslu juga, bahwa bisa saja para milenial atau para pemuda ini menyalurkan aspirasinya bukan karena pendidikan politik yang matang, boleh jadi karena beredarnya uang atau money politik, jadi karena getolnya peran tim sukses untuk menggerakkan mereka. Nah, bicara soal lembaga kepemudaan, di sini bisa rawuh dari Pemuda Pancasila, juga GP Ansor, kemudian juga dari Pemuda. Yang ingin saya tanyakan kepada para narasumber, kira-kira peran apa yang bisa diberikan oleh lembaga kepemudaan yang Bapak pimpin untuk turut serta mensukseskan pemilu di Indonesia? Langsung aja dijawab deh Bapak narasumber. Apakah langsung Pak Husein mau menanggapi atau yang lain? Monggo. Mungkin saya mencoba untuk sedikit menjawab terkait dengan pertanyaan dari Bapak Budi. Kita juga turut prihatin terkait dengan pilkada maupun pemilu yang ada di negara kita ini masih sangat kental dengan adanya money politik. Nah, ini sebenarnya yang meracuni para pemuda kita hari ini sampai hari ini, bagaimana keterlibatan mereka itu terhadap pesta demokrasi di negara kita ini. Terkait dengan hal itu, saya rasa kalau di Pemuda Ansor
ini kami mencoba untuk selalu menyampaikan hal-hal tersebut kepada kader-kader kami, karena ya memang betul bahwa pemuda ini menjadi benteng negeri ini dan harus dipersiapkan untuk masa depan. Sehingga di pendidikan kami di Pemuda Ansor itu sudah berkali-kali kita sampaikan untuk melek terkait dengan politik. Nah, terkait dengan peran kami sebenarnya terjawab ketika nanti Bawaslu menjawab pertanyaan yang kedua. Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu ini kemudian apa yang mau mereka tawarkan kepada kami kan gitu. Nah, Nunggu tawaran Pak Husen ya. gimana? Nunggu tawaran Bawaslu ini ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kami nunggu meskipun tidak ditunggu kami juga siap begitu. Jadi di pertanyaan kedua itu saya juga mempertanyakan itu. Kira-kira Bawaslu ini mau bekerja sendiri? Nah, kalau mau bekerja sendiri ya monggo, kalau malah enak kan begitu kan. Tapi kalau mau bekerja sama dengan kami dalam konteks hari ini mungkin jaringan kami yang sudah sampai di bawah, dan saya rasa lah personel yang ada di Bawaslu ini juga ada keterbatasan juga terkait dengan personelnya. Ya ayo mari kita bareng-bareng untuk mensinkronkan itu semuanya demi pemilu di 2024 nanti lebih baik. Untuk yang lain mungkin mau menambahi narasumber yang telah memaparkan materinya, ada Pak Mahmuduzzaman, kemudian ada Pak Paul, ada Pak Kukuh, kalau mau menambahi. Ya, agar pemilu itu tidak carut marut lah. Yang pertama juga tentu kita melakukan edukasi politik, istilahnya rekan kawan saya, sahabat saya itu cerdas berpolitik gitu. Itu saya kira satu diksi yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Dan sekali lagi bahwa di Muhammadiyah itu sangat menjunjung tinggi politik kebangsaan. Jadi insya Allah untuk menerima hal yang sifatnya remeh-temeh itu hampir saya pastikan tidak ada. Oleh karena itu kita hanya melakukan penguatan dan kita akan menjaring para calon pemilih milenial itu supaya apa yang selama ini terjadi tentang politik uang, proses mobilisasi politik yang tidak fair play itu, nah itu memang harus dihindari. Nah, kita mencoba untuk menerjemahkan agama, doktrin agama itu dalam bahasa-bahasa sosiologis mereka supaya mereka memahami bahwa proses pencoblosan itu memiliki dampak yang tidak pendek, dampaknya panjang. Karena doktrin kita sampaikan sesungguhnya kita memberikan kontribusi kepada sesuatu yang tidak benar. Ketika pemimpin, tentu pemimpin itu yang benar-benar ditakar secara adil dan dapat mewakili suara-suara masyarakat yang menjadi ruang kosong. Jadi pemimpin yang akan dipilih itu mampu memberikan jawaban terhadap ruang kosong harapan masyarakat. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah sepakat untuk memberikan edukasi itu dalam berbagai forum dan pengajian tentu saja. Dan tentu saja kita juga membuka diri untuk bersama-sama dalam satu barisan bersama dengan sahabat kita dari Ansor, sahabat kita dari gereja, dan tentu Pemuda Pancasila dan organisasi kepemudaan yang lain. Pak Paul mungkin dari Pemuda Pancasila menambahkan sedikit, Kukuh dari Raji mungkin juga bisa menambahkan sedikit saja karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 12, jadi sebelum penutup kita selesaikan pertanyaan ini. Seperti itu, monggo. Di Pemuda Pancasila ini sudah mendoktrinkan di anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa sifat bentuk dari Pemuda Pancasila sifat ciri. Jadi itu berkaitan dengan penghindaran Pemuda Pancasila dari politik primordial, kemudian partisan. Karena di sana
tertulis bahwa pemuda Pancasila itu tidak membedakan suku, agama, ras, latar belakang suku, agama, ras, kemudian status sosial, kemudian latar belakang politik. Jadi di antara itu sifat dan doktrinasi pemuda Pancasila sudah mengajarkan itu. Artinya politik uang, politik primordial, kemudian politik yang melanggar dari aturan-aturan dari pelaksanaan demokrasi, utamanya pemilu itu di pemuda Pancasila sendiri sudah diantisipasi. Karena pemuda Pancasila lahirnya juga dari proses-proses politik yang seperti itu. Di anggaran sendiri sudah menyampaikan bahwa pendidikan politik ini sangat penting. Oleh karena itu, pemuda Pancasila ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Itu prinsipnya. Selama tidak melanggar aturan, tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tetap dinomorsaatukan. Terima kasih itu. Baik, terima kasih Pak Paul. Pak Kuku mungkin? Sama-sama Pak Kuku. Jadi itulah jawaban dari Bawaslu dan para narasumber kita hari ini. Setidaknya Bawaslu juga berusaha untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang diwakili hari ini hadir. Apabila setelah ini ada pertemuan-pertemuan kembali, mungkin pembicaraan itu akan terlaksana ya Pak Taryono ya, untuk kerjasama itu. Betul Mbak. Jadi diharapkan tidak hanya lembaga-lembaga yang diwakili hari ini, tetapi semua lembaga yang ada di Kabupaten Boyolali bisa kita ajak kerjasama dalam awal pemilu serentak tahun 2024 seperti itu. Demikian tadi, karena keterbatasan waktu juga kita akhiri acara webinar hari ini. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada gangguan kendala mungkin itu di luar kendali kita, kami mohon maaf, dan banyak-banyak terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang telah hadir dan telah memaparkan materinya untuk para peserta Zoom. Semoga apa yang disampaikan kita mendapatkan ilmu, di mana ilmu itu bermanfaat untuk kita ke depan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk peserta hari ini yang telah bergabung dengan kita dalam acara webinar Pojok Pengawasan Peran Strategis Pemuda dalam Mengawal Demokrasi Menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber semuanya. Terima kasih peserta webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah bagi kita semua. Amin. 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 Di